pembelajaran. Coba salam dulu kanan kirinya, gini aja sih, biasa aja. Oke anak-anak, udah ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Pada minggu yang lalu kita belajar tentang nilai dan norma. Nilai dan norma ini akan membawa kita ke dalam interaksi sosial. Jadi nilai dan norma ini merupakan yang menghubungkan kita terhadap interaksi sosial. Nah, sebelumnya ibu mau mengingatkan dulu. Ada yang ingat nilai dan norma itu apa? Saya, Bu. Wow. Apa lagi? Nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, dan yang mempengaruhi perilaku sosial orang yang memiliki nilai itu. Sedangkan norma merupakan kaidah atau aturan yang mengatur tata kelakuan masyarakat. Nah, seperti yang Onesti katakan, jadi kita simpulkan ya, nilai dan norma itu sangat berkaitan di dalam interaksi sosial. Nilai itu diwujudkan dari norma. Jadi norma itu merupakan alat untuk mewujudkan tujuan dari nilai. Pun juga dengan interaksi sosial. Sekarang ibu mau kalian buka HP-nya, buka buku elektroniknya, buka halaman 50. Ibu belum diinstal. Kenapa ya nih? Punya kuota. Ya, Bu, saya juga ya ke depan ya. Saya juga belum. Ya udah, enggak apa-apa anak-anak. Ya, Ibu kan aja ke depan ya. Ya. Nah. Oke, simak bacaannya. Interaksi sosial adalah hubungan yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang dengan perorangan, orang dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Jadi, hubungan itu terjadi antara satu orang lebih. Nah, sekarang ibu mau kalian lihat ke dalam ini. Ini sistem matematika hubungan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, di dalam hubungan masyarakat ini terdapat interaksi sosial. Interaksi sosial itu merupakan syarat utama terjadinya hubungan di dalam masyarakat. Nah, seperti yang ibu bilang tadi, interaksi sosial itu dibangun oleh nilai. Oke. Nah, syarat terjadinya suatu interaksi sosial itu karena ada kontak dan komunikasi. Jadi interaksi sosial itu terjadi karena ada kontak sosial dan komunikasi. Ada yang mau ditanyakan? Jadi Bu, manusia untuk memenuhi kebutuhannya akan selalu melakukan kontak dan komunikasi, kemudian akan melakukan interaksi sosial, begitu Bu? Iya, karena interaksi sosial itu tidak akan terjadi jika dilakukan oleh satu orang. Masa kita kalau misalnya mau berinteraksi harus bicara sendiri? Kalau bicara sendiri itu adalah orang gila. Interaksi sosial itu dibutuhkan oleh manusia. Manusia sebagai makhluk sosial itu membutuhkan interaksi untuk membangun aktivitasnya. Dia tidak bisa hidup sendiri, oleh karena itu dia membutuhkan interaksi sosial. Nah, sekarang perhatikan ke depan. Nih ya, interaksi. Coba Irfan dibaca interaksi sosial. Interaksi sosial hubungan timbal balik antara individu dan individu, individu dan kelompok serta kelompok dengan kelompok. Nah, boleh kalian tebak, kita ini kan sedang melakukan interaksi sosial. Menurut kalian ini interaksi pola apa? Masak. Interaksi di dalam kelas ini antara kelompok dengan kelompok. Ada yang lain? Bukan seperti itu, Renaldi. Salah. Nah, Ya, sekarang Fadisha? ini kita termasuk pada pola interaksi antar individu dengan kelompok, Bu. Nah, alasannya kenapa, Fadisha? Nah, karena di sini terjadi hubungan timbal balik di mana ibu sebagai perseorangan dan kami sebagai kelompok. Nah, paham semuanya? Ya, Bu. Paham semuanya? Kurang paham? Nah, sekarang Bu, aku mau nanya. ya. Pulang. Boleh yang mau nanya? Apa? Oh ya, apa aku mau nanya? Tadi
Ibu menyebutkan kontak sosial dan komunikasi itu apa yang kaitannya? Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, sama halnya komunikasi dan kontak sosial itu merupakan bentuk dari terjadinya interaksi sosial. Ya, bisa dipahami. Ya, Assalamualaikum. Oh ini kan. Bu ini sampai kurang koka ya. Nah, ini yang ingin ya. Oh gitu. Oh, gitu. Baca. Keprok. Deprok. Nah, tadi Inggit bilang kontak sosial itu merupakan pembangun dari terjadinya interaksi Sosial. Itu terdiri dari 3 jenis interaksi, yang mana itu adalah bentuknya pola. Kita itu berinteraksi sosial akan terbentuk pola individu dengan individu, seorang dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, kita akan mengekspresikan, kita akan bereksperimen di dalam suatu permainan. Jadi permainannya itu tebak kata. Nah, Boleh. Kak, Boleh. ibu guru bakal mengumumkan siapa yang menjadi anggota kelompok A dan B. Ini peraturannya ya, dibaca. Kelompok A, Farisya, Irfan, Heni, Hones, Winda. Bisa pindah kelompok A di sini. Ayo, Kelompok B ada Sasa, Ingrid, Renaldi, dan Kiki. sama Revi aku. Oh iya, sama Revi. Aduh. Kamu Bagus gak dia udah. Makanya Tapi dalam posisi ada yang begitu. Nah, Saya Ibu mau panggil Irfan sama Revi sebagai ketua kelompok. Adik kakak. Ada lagi ketua kamu Jadi kerjanya. dulu ya peraturannya di sini ada berdiri dan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Udah. Terdapat kelompok A dan kelompok B. Kelompok B. Ya. Kelompok besar bu. Satu kata. Sudah mas, batas waktu. Kelompok yang ada di sini teman-teman. Nah, Stadium. Stadium Sasa. kedua kelompok A dan kelompok B memperagakan kata dengan gerak ibu berdasarkan kata-kata ini dan kalian bisa menebaknya. Paham? Yang dulu menebak kata itulah pemenangnya. Kita. Ya, siap. Ya, bisa? Yang tepuk siap dulu. Iya bu, tepuk siap. Jangan dulu tepuk siap. Kelompok A ya. Siap. Siap. Ya udah ih. Salah, oi. Siap. Yes. Kamu
tahu makna dari permainan tadi. Mungkin kita sebentar aja bermainnya, tapi yang terpenting itu maknanya. Di dalam interaksi itu terdapat kelompok yang ini kelompok A, B. Terdapat tujuan kan? Tujuannya buat apa? Buat menang. Jadi ada tujuan, ada lebih dari satu orang. Terus ada kontak sosialnya itu terdapat pesan yang dikandung sehingga terjalinlah komunikasi. Komunikasinya itu dari simbol. Begitu, dapat dipahami? Iya. Di dalam interaksi sosial itu terdapat proses disosiatif dan asosiatif. Nah, kelompok A membahas disosiatif, kelompok B membahas asosiatif. Sekarang buka lagi buku elektroniknya, baca halaman 56. Siap. Ya, Ibu saya tunggu dulu. Ibu bakal membagikan ini ya anak-anak. Kalian kerjain, kalian tempel, nanti sudah Ibu sediakan ini optionnya. Tinggal ditempel, terus kalian peragain di depan perwakilan kelompoknya, di depan sama Nanti yang dulu Bu. Asyia. B aja. Ada lainnya enggak? Ada. Kelompok kita mana, Bu? Sabar dong. Gak bisa sabar. Ada dua apa kelompoknya? Ini Bu ada 2. Ya bisa nonton. Dibalik Bu, dibulak. Iya. Ini Bu. Masa? Kamu udah sopan. Aku mau buat ke ibu dah. Yang Udah beres. relasi sosial ada. Makasih Bu. Ibu kasih waktu 5 menit sebaik ada yang baca, ada yang ngerjain, ada yang coba buat nempelin, semuanya kerjasama ya teman-teman. Ada yang bantu doa. Aku bantu bikin essay aja. Aku mau bantuin nyanyi Asia. Gimana anak-anak? Udah? Kita cerdas luar biasa. Ibu mau nanya apa? Cara nempelnya gimana? Makasih ya, Bu. Oke anak-anak udah ya bicara. Oke, perwakilan kelompok silahkan maju ke depan. Asia. Yeay. Kalian nggak aja. Beda Irfan ya. Irfannya nyanyi dulu Bu. Betul. Nyanyi dulu Bu. Nyanyi dulu Asia. Ayo teman-teman kita nyanyi dulu yuk. Ya, jadi ini ya di kelompok kita siap proses asosiatif ya. Yang pertama ada kompetisi, yaitu persaingan dalam perekonomian, kebudayaan, kedudukan, dan peran serta persaingan ras. Lalu ada diferensiasi, yaitu perbuatan seperti perlawanan, penolakan, dalam protes, mengacaukan rencana pihak lain, menyangkal pernyataan, penyebar desas-desus, mengumumkan rahasia ke pihak lain, perbuatan berkhianat. Lalu ada konflik, pertentangan pribadi, rasial, pertentangan kelas, dan pertentangan politik. Lalu ada kontroversi, yaitu menghasilkan sistem pelapisan dalam masyarakat, bahkan polarisasi atau pemisahan. Ya. Kelompok B. Ya boleh. Ya, dari kelompok B, apakah ada jagung? B yang mana? Langsung aja Kita dibaca. beres Ya, ya. ya, jadi proses asosiatif ya adalah suatu bentuk interaksi sosial yang bisa meningkatkan hubungan kesolidaritasan sesama manusia. Di sini ada bekerja sama. Jadi dari kerja ini co-optation, joint venture, dan coalition. Lalu ada akomodasi, ada arbitrasi, toleransi, mediasi, koersi, adjudikasi, stalemate, kompromi, dan konsiliasi. Lalu yang terakhir ada asimilasi.
terdiri dari dominasi, akulturasi, dan sintesis. Oke, kembali ke Apresiasi dong. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam penghujung pembelajaran. Nah, seperti yang kalian pahami, begitu banyak yang bisa kita jelaskan tentang interaksi sosial. Salah satunya seperti ini. Ini merupakan ciri-ciri dari kontak sosial, bisa langsung, bisa langsung. Nah, terakhir dari pembelajaran ibu mau ngasih tugas secara individual kepada kalian. Ya. Kalian bisa akses di link kelas daring, ada video 1, video 2. Kalian bisa buat perbandingan dan dikirim ke dalam email ibu ya, di hanya@samosir@gmail.com.